Baik, salam semuanya, Bapak Ibu. Senang kembali berjumpa dalam Zoom. Ya, kita akan masuk kepada share screen, Pak ya. Baik, tema kita pada hari ini, hati yang terarah kepada Tuhan. Pengalaman adalah guru yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Pemazmur mengungkapkan saat mengingat pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, yaitu ketika dia dicela orang dalam ayat 42, ini dari Mazmur 119, bahkan dicemoohkan ayat 51, orang yang meninggalkan Taurat Tuhan di sekeliling dia karena merasa bahwa dia seperti orang yang terasing, sedangkan yang lain sudah meninggalkannya, orang-orang fasik yang membelit, yaitu orang-orang yang sangat meninggalkan juga, artinya yang mengelilingi dan menjadikan seolah-olah penulis pemazmur ini sangat-sangat dikelilingi oleh mereka. Ada penindasan dan penyimpangan di sana-sini, ayat 67, dan menodai aku dengan dusta. Di mana-mana terjadi, ayat 69, juga pengaruh kehormatan, kesenangan, dan keuntungan dunia ini. Nah, Bapak, saat semua pengalaman yang tidak menyenangkan itu terjadi, bagaimana sikap pemazmur dan juga bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang percaya, Jadi, puji Tuhan, karena pengalaman hidup yang baik, tidak sedikit pun rupa-rupanya pemazmur itu membuat kepercayaannya kepada Tuhan goyah. Dia justru semakin mendekat diri kepada Tuhan melalui memahami kebenaran firman Tuhan. Hal ini diungkapkan melalui perkataan, condongkanlah hatiku kepada peringatanmu. Dan dia tidak menjadi marah atau tidak menjadi galau sekarang ini seperti itu, atau menjadi acuh tak acuh karena kebenaran firman Tuhan yang dituliskan. Ini merupakan tema kita. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, yang sia-sia. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang engkau tunjukkan. Mazmur 119 ayat 37. Ya. Apa yang hampa? Uang mempresentasikan kekuatan, pengaruh, dan kesuksesan. Bagi sebagian orang, uang sudah menjadi seperti Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa uang memang dapat memberikan banyak manfaat bagi kita. Uang mungkin bisa membeli kenyamanan dan keamanan. Tetapi uang tidak dapat menyelamatkan jiwa kita. Waktu kita dalam keadaan sekarat dan hampir mati, kita tidak akan lagi berpikir untuk melakukan banyak hal atau menghasilkan banyak uang untuk yang kita sebutkan tadi, atau bahkan mencapai posisi yang lebih baik. Oleh karena itulah, Bapak dan Saudara sekalian, adalah sesungguhnya merupakan sesuatu yang wajar, apabila kita mulai kesal, karena sudah membuang-buang waktu dengan daya, upaya, dan usaha, energi, tetapi itu semuanya menjadi sia-sia. Pada akhirnya banyak hal yang kita fokuskan dalam hidup, seperti mengejar hal-hal duniawi dengan banyak waktu dan energi, menjadi tidak berarti. Dalam keadaan baik,
Apakah kita masih memfokuskan hidup kita untuk sesuatu yang sia-sia? Ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah fokus kita. Jangan sampai kita menyesali hidup kita saat kita mulai kehilangan waktu dan kesempatan. Karena itu, cari tahu bagaimana kamu atau kita bisa mengubah fokus kita saat ini hanya untuk mengejar kehendak daripada Tuhan. Karena itu, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, penting bagi kita untuk membuat semacam sesuatu pedoman. Kita perlu memiliki suatu pedoman di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Pentingnya harta surgawi daripada harta duniawi. Sebagian besar orang beranggapan bahwa sumber kebahagiaan hidup terletak pada hal-hal duniawi. Ya, tidak bisa dipungkiri itu. Seperti uang, mobil, rumah megah, kedudukan, popularitas, dan sebagainya. Apakah itu benar? Pemazmur menyatakan bahwa kunci untuk meraih kebahagiaan hidup adalah memegang peringatan-peringatan Tuhan. Tinggal di dalam firman-Nya dan mencari Dia dengan segenap hati. Mengapa banyak orang tidak menemukan Tuhan atau tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan sekalipun ia merasa sudah berdoa. Ya. Doa dengan dosa sedikit bedanya. Ya. Mengapa tidak menemukan? Ada tertulis, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Itu yang dikatakan Salomo dalam Amsal 16 ayat 2. Hal mendasar yang harus diperhatikan saat kita mencari Tuhan adalah sikap hati kita. Apakah kita sudah mencari Tuhan dengan segenap hati? Selama kita mencari Tuhan tidak dengan segenap hati, setengah-setengah, atau tidak bersungguh-sungguh, maka Tuhan tidak berkenan untuk menemui kita. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Ini merupakan janji daripada Yeremia yang adalah merupakan sesuatu harapan ya masa depan yang dijelaskan Yeremia dalam pasal 29 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Ya. Cara agar kita tidak melihat hal-hal yang hampa, ya, yang hampa tadi, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, dan hidup menurut jalan-jalan Tuhan adalah mencari Dia dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapan-ketetapanmu aku pegang. Itulah yang dijelaskan di dalam ayat 145. Nah, ini merupakan sesuatu kenyataan bahwa semua perkara yang ada di dalam dunia akan musnah dan tidak ada manfaatnya. COVID-19 sudah berlalu walaupun masih ada gejolaknya. Kita pernah membaca, mendengar ada seorang yang terhormat, yang kaya pejabat, tetapi meninggal pada waktu ganasnya COVID. Bahkan istri keluarganya pun tidak boleh mendekat dan mengikutinya. Hanya peti mati yang dia semacam miliki, hanya orang-orang yang bertugas. Tetapi semua yang lain
tidak juga menemaninya. Saya tidak berkata bahwa harta dunia tidak perlu, bukan. Tetapi itu bukan tujuan daripada hidup. Perjalanan hidup ini merupakan suatu tujuan hidup, bukan sementara di dalam dunia, tapi perjalanan untuk menuju kepada sesuatu keabadian, ya, keabadian. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka firman Tuhan menjelaskan kepada kita, hidupkanlah aku, tadi dalam ayat 37. Mengapa pemazmur mohon kepada Tuhan untuk melalukan semua hal yang hampa, kosong, tak berguna dari pandangannya, supaya ia tetap fokus melihat jalan Tuhan. Semua yang hampa tidak bisa membuatnya hidup. Ya, semua yang ada dalam dunia, apapun bentuk dan nilainya, tidak bisa membuatnya hidup. Tetapi jalan Tuhanlah yang bisa membuatnya hidup. Membuatnya hidup. Dalam bagian ini pemazmur menyadari pentingnya harta surgawi. Harta surgawi. Daripada harta duniawi. Ia mengerti betapa besar daya tarik dunia ini. Sehingga dalam doanya ia memohon supaya Tuhan senantiasa menolongnya untuk memiliki hati yang selalu condong kepada firman-Nya. Dalam ayat 36. Sebab hanya dengan hati yang condong kepada firman Tuhan, ia akan dimampukan untuk hidup setia kepada Tuhan. Dalam teks nas ini memperlihatkan tingkatan kerinduan pemazmur terhadap firman Tuhan. Dimulai dengan melihat, memohon untuk dibuat mengerti, dan ingin hidup menurut firman Tuhan itu. Begitu kuatnya ia ingin hidup dalam firman hingga akhir hidupnya. Ungkapan-ungkapan seperti perlihatkanlah kepadaku, tegurkanlah, buatlah, aku condongkanlah, aku rindu, dan aku hendak, menjadi gambaran bahwa pemazmur betul-betul mengarahkan hatinya dan seluruh hidupnya kepada Allah. Kepada Allah. Lebih memilih untuk melakukan firman daripada memuaskan diri dengan harta duniawi. Seharusnya juga menjadi prinsip hidup kita sebagai orang Kristen. Bukankah Tuhan pernah berkata harta surgawi tersimpan aman di surga, sedangkan harta duniawi akan rusak? Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, melakukan apa yang Tuhan inginkan seharusnya menjadi prioritas hidup kita. Maka bangkit dan hiduplah bersama-sama dengan Tuhan untuk menyaksikan rencana Tuhan yang terindah di dalam kehidupan ini. Sebagai penutup, kebenaran ini mengingatkan kita akan hati dan pikiran, yaitu mata di dalam awal ayat itu. Kita harus berfokus kepada firman-Nya dan bukan kepada kekayaan materi dan segala perkara duniawi. Apa yang menjadi fokus kita akan menentukan hasilnya. Abraham berfokus kepada kota surgawi yang berakhir dengan baik. Lot berfokus kepada Sodom berakhir menyedihkan. Apa yang hati kita rindukan dan inginkan menentukan hasilnya? Kita tidak bisa mengasihi dua Tuhan. Di mana hatimu? Hidupkanlah aku supaya aku tidak membuang-buang waktu untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk maju terus dan untuk melaksanakan setiap tugas dengan penuh gairah dan semangat untuk menuju ke alam keabadian dengan berbagai mahkota pahala. Karena itu, Bapak sekalian, mari hidupkanlah iman, pengakuan, kepercayaan, ketekunan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan tidak pernah mengecewakan, tetapi Tuhan menggenapi dan menetapkan apa yang sesuai
dengan kehendaknya. Amin.